lagi sama aku Geta di YouTube channel aku. Untuk yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Aku Geta, ibu rumah tangga, punya anak 2. Nah, hari ini aku mau bikin video tentang Q&A nih. Aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk DM Instagram aku seputar ASI dan menyusui. Yuk, ikutin terus ya. Oke, Mams. Langsung aja ya, kita mulai pertanyaan yang pertama. Halo Mams Farageta, saya Asmila dari Jakarta. Salam kenal ya Mams. Hai Mams. Mau tanya Mams, kalau menyusui ASI boleh tidak kita minum kopi? Dari waktu hamil saya nggak minum kopi. Oke, baik. Jadi Mam Asmila ini nanya, pada saat nyusui boleh nggak kita minum kopi? Karena kayaknya Mama Asmila udah kepengen minum kopi gitu ya Mam. Oke, jadi begini Mam, kopi itu adalah kan mengandung kafein ya. Nah, selain kopi yang mengandung kafein juga tuh kayak teh, coklat juga mengandung kafein. Nah, kafein itu boleh dikonsumsi pada saat kita hamil dan menyusui ya. Terutama menyusui ini batas maksimalnya adalah 300 mg per hari gitu. Nah, masih dalam batas aman tuh, sekitar 2-3 gelas kopi atau 2-3 gelas teh gitu ya. Tapi kalau udah minum 2 gelas kopi gitu ya jangan tehnya, nggak usah lagi gitu loh Mam. Jadi boleh aja tapi ya dibatasi gitu. Dan dilihat juga, minum aja dulu coba dikit gitu. Dan dilihat juga ada efeknya nggak nih buat mami sama buat babynya. Karena kalau pengalaman aku minum kopi nih saat menyusui. Nah itu ada efeknya Mam. Kalau buat aku ya, aku jadi kayak berdebar-debar gitu, susah tidur. Nah, padahal dulu enggak gitu. Cuman kayaknya karena lagi menyusui jadi kayak gitu aja perasaan aku ya, yang aku rasain gitu. Nah, babynya juga gitu Mam, jadi rewel. Udah gitu babyku tuh mencret waktu itu. Nah, aku mikir kan, aduh tadi gue makan apa ya kok babyku kok mencret gitu. Ternyata aku ingat-ingat, oh iya gue minum kopi gitu loh. Nah kayaknya sih karena itu tuh babyku mencret sama rewel jadinya. Udah habis itu semenjak itu aku udah gak pernah lagi minum kopi saat menyusui karena ya takut mencret gitu babynya. Gitu ya Mam ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Mam. Saya sudah lihat tayangan YouTube kakak yang membahas mengenai ASI kakak. Jadi saya mau tanya mengenai ASI kak, kalau boleh. Oke, silakan. Mau tanya mengenai donor ASI kak. Oke, donor ASI ya ini Mam. Biasanya mami-mami yang lagi aduh ASInya kok seret gitu, pengen deh cari donor ASI kayak gitu ya. Nah, kalau aku pribadi itu, aku tidak rekomen sih Mam untuk donor ASI. Kenapa? Karena satu adalah kita tidak tahu riwayat si pendonor ya, riwayat sakitnya, apakah ada sakit ataukah pernah sakit kah, atau ya itu kita tidak tahu gitu. Maksudnya meskipun si pendonor itu, oh dia temennya si ini, temennya lagi si ini kok gitu, tapi kan kita nggak tahu dia pernah sakit nggak atau sedang mengidap sakit apa gitu kan, kita nggak tahu Mam gitu. Jadi kalau aku lebih ke nggak usah sih untuk donor ASI gitu. Nah yang kedua itu bayi itu lebih rentan kan, masih usianya masih belum cukup gitu. Nah seandainya si pendonor ini ada suatu penyakit gitu, nah bayi ini lebih rentan terkena gitu loh. Jadi ya lebih baik nggak usah gitu kan ya Mam ya. Nah yang ketiga, misalnya kita mau screening donor, si pendonor nih ya, screening pendonor ASI ini di rumah sakit gitu ya. Nah setauku itu biayanya nggak murah gitu loh, 3 sampai dengan 5 juta seingatku gitu loh. Jadi kayak mahal juga ya Mam gitu. Nah yang keempat itu adalah untuk ini ya,
masalah agama nih aku kurang begitu paham mengenai donor ASI-nya gitu. Nah, apakah kalau misalnya anak kita dengan anak si pendonor nantinya itu menjadi saudara sepersusuan gitu, apakah boleh menikah atau tidak? Ya seandainya dia jodoh anak kita gimana gitu, masa kita batasi jodoh anak kita gitu kan? Nah itu masalah kayak gitu aku kurang paham sih. Jadi kalau aku pribadi aku lebih ambil aman untuk tidak mencari pendonor ASI atau tidak mendonorkan ASIku sendiri gitu. Alasannya ya karena yang tadi di atas itu. Jika ada opsi lain lebih baik ya sufor gitu loh Mam. Sufor itu bukan racun sih, jadi ya kalau memang ASInya kurang ya kasih aja sufor, nggak apa-apa, sehari 2 hari 3 hari sambil ngejar ASInya lagi, dipompa lagi, di booster lagi sampai ASInya jadi banyak gitu ya. Nah untuk misalnya baby yang lahir prematur gitu kan, nah jika ada opsi lain ya ASI dicampur dengan HMF misalnya gitu loh. Jadi aku pribadi aku tidak rekomendasi untuk donor ASI gitu ya Mam. Oke lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mam. Mam please info dong cara supaya nanti tidak lecet saat menyusui gimana. Anakku usia 2 minggu, makasih Mam. Nah ini ada mami yang nanya gimana supaya payudara tidak lecet saat menyusui. Babynya usia 2 minggu ya Mam ya. Nah ini seperti yang aku sudah pernah bahas ya di video aku sebelumnya. Jadi kita sering-sering lah gitu loh kalau lagi hamil tuh mengoles si puting kita itu pakai minyak kelapa supaya elastis ya. Tapi untuk mami yang sudah telanjur nih ya kayak mami yang DM aku ini dan nanyain ini kan usia anaknya udah 2 minggu ya. Ini lagi lecet-lecetnya ya Mam ya. Aduh itu Mam, kalau sampai sudah sempet lecet gini tuh itu kan sakit banget ya. Aduh Mam sakitnya minta ampun gitu kan. Ini mami sabar ya Mam ya. Nah jadi caranya adalah itu ASI mami keluarin sedikit, mami oles-oles. Nah kalau memang mami lagi lecet, lagi luka, lagi misalnya penganga gitu kelihatan dagingnya berdarah gitu, tidak boleh menyusui ya Mam ya. Nah ini suka ditanyain juga deh, kalau misalnya puting lagi lecet itu boleh nggak sih nyusuin? Jawabannya adalah tidak boleh menyusui. Kenapa? Karena puting lecet luka itu kan ada darahnya ya Mam ya. Nah itu kalau luka gitu kan gampang banget tuh infeksi atau ada bakteri di situ. Nah itu makanya kita jangan nyusuin dulu gitu, sehari 2 hari lah sampai oles-oles pakai ASI sampai kering gitu ya. Nah di situ baru nanti boleh menyusui lagi gitu Mam. Nah aku biasanya untuk aduh gimana nih udah ledes banget gitu kan, lodo sakit banget tiap mau nyusuin anak tuh kayak mau nangis gitu loh. Kadang kan emang nggak boleh nyusuin juga kan. Nah jadinya aku tuh pakai itu Mam, pakai ASI dioles dan dikipasin gitu Mam. Jadi aku buka aja beranya, maaf nih ya, terus aku kipasin sampai kering gitu. Karena aku udah pernah coba krim-krim yang dijual di toko bayi itu, aku nggak mempan, malah makin ledes gitu, perih gitu, makin ledes, kayaknya nggak kering dia gitu. Kalau aku tidak cocok ya, aku lebih cocok diolesin ASI dan dikipas gitu sampai kering gitu. 2 hari paling udah kering sih. Kenapa sih kita bisa lecet bagian putingnya gitu? Itu karena ya satu kan lidah bayi itu kasar ya Mam. Mungkin mami yang sudah menyusui tahu lah lidah bayi itu kan kasar, dan mungkin juga posisi mami saat menyusui itu ada kesalahan posisi aja. Nah itu langsung deh jadi bisa lecet gitu loh puting kita itu. Nah posisi yang benar itu Mam, jadi baby itu masuk gitu loh, rola kita itu masuk gitu ke dalam mulut baby. Jadi bukan cuman cup kayak misalnya apa nyedot botol kan cuman ujungnya doang tuh suka gitu ya.
gitu doang. Nah kalau kita nen nih harus masuk gitu loh mam, ya item-itemnya itu masuk semua. Dan posisi juga menentukan prestasi. Posisi jangan sampai salah ya. Jadi posisi baby itu ya sejajar lurus gitu, terus kepala lebih di atas, si badan lebih di bawah, perutnya beradu dengan perut kita, ininya nempel ke payudara kita gitu, terus mulutnya dibuka, masuk semua tuh item-itemnya gitu ya mam ya. Jadi posisi jangan sampai salah. Udah gitu kalau sudah terlanjur udah sakit nih gimana gitu ya, udah jangan menyusui dulu 1-2 hari sambil diolesin ASI dan dikipasin gitu aja. Semoga cepat sembuh ya mam ya. Memang begitulah, tapi yang pasti itu sakit banget sih. Lebih sakit daripada melahirkan. Aduh minta ampun, aku sih nggak kuat gitu ya mam ya. Ya itulah gunanya pada saat hamil kita sering-sering pakai minyak kelapa supaya putingnya tidak lecet ya. Untuk mami yang masih hamil atau baru hamil pakai ya, sering-sering pakai minyak kelapa diolesin. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru saja menonton video Bunda mengenai ASI. Terima kasih, sangat menginspirasi. Sama-sama Mami. Terima kasih kembali. Saya baru saja melahirkan anak kembar tanggal 26 Maret. Selamat ya, baru melahirkan kembar lagi. Wow, happy banget ya Mam. Buy one get one free. Aduh senang banget, rezeki mam dapat 2. Aku kepengen banget soalnya punya anak kembar, tapi belum ada rezekinya apa-apa. Oke lanjut ya. Saya takut ASI saya tidak cukup. Bagaimana cara agar ASI cukup untuk kedua anak kembarku Bun? Boleh kasih saya saran Bun? Terima kasih. Oke baik Mami. Memang kalau Mami tanya aku memang belum pernah ya punya anak kembar gitu. Tapi kalau Mami tanya gimana supaya ASInya cukup, ya kalau aku sih yakin ya cukup aja gitu loh. Mau 1 mau 2 anaknya itu insya Allah cukup gitu. Nah mungkin dibantu dengan Mami ya minum booster ASI mam, sering-sering pompa dikala anak tidur gitu. Jadi maksudnya pompa itu supaya merangsang kita ya mam ya, merangsang payudara kita agar kosong dan terisi kembali gitu loh. Jadi makin banyak lagi ASInya gitu ya mam. Nah minumnya juga Mami yang banyak, istirahat yang cukup, makan yang dibilang orang penambah ASI gitu loh. Makan ini ASInya nambah tuh. Nah itu ikutin aja semua mam ya. Makan katuk, bayam, korma, semua deh penambah ASI, booster ASI itu Mami ini aja, konsumsi aja. Insya Allah cukup ya mam ya. Pertanyaan selanjutnya ya mam. Halo Bunda, perkenalkan saya Hani dari Bekasi. Halo Mama Hani. Saya mau tanya mengenai ASI kolostrum. Katanya paling bagus buat baby. Saya sedang hamil, HPL-nya 24 Juni. Trims Bun. Oke, jadi Mam Hani ini nanyain tentang mengenai ASI kolostrum ya. ASI kolostrum itu apa? Katanya paling bagus buat baby ya gitu. Oke, baik Mam Hani. Jadi memang dari saat kita melahirkan pertama kali itu hari pertama di saat kita melahirkan sampai dengan hari keempat itu yang keluar dari payudara kita adalah ASI kolostrum ya. ASI kolostrum itu dia warnanya agak kuning keemasan gitu lah mam. Nah warnanya itu kuning keemasan, lalu dia itu kandungan proteinnya tinggi mam gitu loh. Bagus banget untuk ASI untuk bayi yang baru lahir ya, dikasih ASI kolostrum itu gitu loh. Dia sebagai imunisasi alami juga sih untuk bayi gitu. Nah setelah ASI kolostrum hari keempat sampai dengan hari ke-10 itu mam,
itu yang keluar namanya ASI peralihan. Nah, ASI peralihan itu dia warnanya lebih agak terang ya, agak terang dibandingkan dengan ASI kolostrum gitu loh. Nah, itu kandungan proteinnya menurun tapi lemak dan kalorinya meningkat gitu. Itu pada hari ke-4 sampai dengan ke-10 ya, Mam. Nah, dari hari ke-10 sampai dengan hari berikut-berikutnya gitu loh, itu namanya adalah ASI matang. Nah, ASI matang itu adalah kandungan nutrisinya itu berubah sesuai perkembangan hingga bayi usia 6 bulan gitu loh, Mam. Jadi dia bagus juga nutrisinya dan dia ngikutin usia bayinya lah gitu. Itu yang dari 10 hari sampai dengan hari berikut-berikutnya ya, namanya ASI matang gitu, Mam. Jadi memang paling bagus sih orang bilang ya, dokter bilang juga kolostrum sih, itu yang pertama kali kita menyusui itu sampai dengan 4 hari. Nah, itu kolostrum itu paling bagus kata dokter gitu, untuk antibody juga buat bayi itu, sebagai imunisasi alami juga yang pertama kali untuk bayi itu ya, Mam. Oke, Mam Hani, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Perkenalkan, aku Sarah. Aku mampir ke sini karena lihat video Mami membahas ASI. Hai, Mam Sarah. Mam, aku bingung banget perbedaan formil dan heel milk. Apa ya, Mam? Gimana cara babyku biar dapat keduanya? Thanks ya, Mam, sebelumnya. Oke, jadi Mam Sarah ini nanyain apa perbedaan form milk dan heel milk gitu ya, Mam. Gimana cara babyku biar dapat keduanya? Oke. Jadi form milk itu adalah ASI yang keluar di awal. Maksudnya di awal tuh, Mam, jadi biasanya ASInya agak lebih encer gitu ya. Awal menyusui nih, Mami. Nah, itu yang keluar kan agak encer gitu, warnanya juga lebih ke agak bening lah gitu. Nah, itu namanya form milk, ASI awal. Dia banyak mengandung air ya, Mam. Bagus itu untuk supaya baby tidak dehidrasi gitu ya, karena itu banyak mengandung air. Nah, untuk heel milk itu adalah ASI akhir gitu. Jadi ASI yang keluar di akhir-akhir biasanya lebih banyak mengandung lemak, lebih bikin baby kenyang gitu kan, agak lebih kental dan warnanya lebih putih gitu, Mam. Itu namanya heel milk. Babynya cepat kenyang lah kalau minum heel milk itu. Nah, gimana supaya baby dapat keduanya? Nah, Mami menyusui itu 15 sampai dengan 20 menit. Jadi si baby bisa mendapatkan form milk dan heel milk gitu, Mam. Nah, misalnya ada nih Mami yang bertanya gitu ya, tapi babyku itu nyusunya sebentar-sebentar, Mam, gimana dong gitu. Nyusunya nggak lama, nggak bisa sampai 15 sampai 20 menit, sebentar-sebentar. Gimana dong supaya aku dapetin si heel milknya itu? Misalnya babynya kurang gitu ya berat badannya, kan bagus tuh minum si heel milk, itu mengandung lemak gitu kan. Oke, kalau emang babynya nggak bisa lama-lama menyusui, sudah biasanya sebentar-sebentar gitu, dan kebetulan badan baby ini kurang, pengennya dapat si heel milknya itu, ya udah gini aja, sebelum menyusui Mami keluarin dulu ASInya sedikit gitu, Mam. Jadi form milknya itu Mami keluarin dulu, peras aja pakai tangan juga bisa, serot gitu ya, keluarin dulu beberapa mili. Nah, baru Mami nyusuin si babynya. Jadi si babynya ini dapatnya heel milk nanti gitu kan. Jadi babynya dapat heel milk dan berat badannya bisa cepat bertambah gitu, Mam, untuk baby yang memang menyusuinya sebentar-sebentar gitu, Mam. Semoga membantu menjawab ya, Mam. Oke, pertanyaannya sudah habis. Jadi sekian video dari aku hari ini.
ini. Semoga bermanfaat video Q&A mengenai ASI, mengenai menyusui, mengenai donor ASI, mengenai formula milk, hand milk, gitu, mengenai non lecet, payudara lecet, dan lain-lain gitu. Nah, Mami kalau misalnya Mami punya pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh DM ke IG aku, Instagram aku Farah Geta, atau boleh di komentar di bawah ini juga boleh. Nanti aku pasti usahakan untuk menjawab pertanyaan Mami-Mami sesuai dengan pengalaman aku. Nah, terima kasih Mami yang sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.